Bala itu istilah bahasa Arab ya, yang merupakan turunan dari kata balia yabla. Arti dasarnya itu lusuh, usang ya. Bisa juga berarti rapuh, rusak, dan bisa juga berarti busuk ya. Bala adalah ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bentuk ujiannya itu bisa berupa sesuatu yang kita rasakan buruk, bisa juga sesuatu yang kita rasakan baik. Bala umumnya hanya kita pahami sebagai sesuatu yang buruk. Benar, bala bisa berupa sesuatu yang buruk, namun bala juga bisa berupa sesuatu yang baik ya. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya berfirman ya dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Kami menguji kamu, nabluukum, menguji kamu, menimpakan bala kepada kamu, bil khairi, dengan kebaikan, wasyarri, dan keburukan, wa ilaina turja'un, dan kepada kami saja kamu akan dikembalikan. Ya, ada. Musibah juga berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan turunan dari kata asoba yusibu. Artinya itu tepat sasaran. Bisa juga artinya itu menimpa, mencapai, atau mendapatkan ya. Musibah adalah sesuatu yang terjadi pada diri kita, bisa berupa kejadian baik atau bisa berupa kejadian buruk, dan itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri yang harus tunduk kepada hukum sebab dan akibat. Oleh karena itu, musibah meskipun terjadi karena sebab perbuatan kita sendiri, itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan berkehendak memberlakukan hukum sebab akibat di alam semesta ini. Musibah sebagaimana juga bala umumnya hanya kita pahami sebagai kejadian-kejadian buruk. Musibah memang bisa berupa sesuatu yang buruk, namun musibah juga bisa berupa sesuatu yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 50 misalnya berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, in tusibka hasanata tasu'hum. Jika menimpa kepadamu wahai Nabi Muhammad kebaikan, mereka tidak senang. Tusibka, menimpa, terjadi musibah pada dirimu wahai Nabi Muhammad ya. Mereka tidak senang. Wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrona wa min qabl ya, wa yatawallaw wa hum farihun. Dan jika menimpa kepadamu wahai Nabi Muhammad keburukan ya, mereka berkata,
kami telah mengambil ancang-ancang sebelumnya untuk diri kami. Mereka berpaling dalam keadaan sangat gembira. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengisyaratkan bahwa musibah bisa berupa sesuatu yang baik, bisa juga berupa sesuatu yang buruk. Jadi perbedaan antara bala dan musibah itu adalah bala murni berasal dari Allah, diturunkan kepada kita sebagai ujian. Adapun musibah terjadi adalah karena akibat perbuatan kita sendiri, namun musibah terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak memberlakukan hukum sebab akibat di alam semesta ini. Ya, dengan kemahakuasaan dan kemahaperkasaan Allah, apa yang tak mungkin terjadi? Segala hal mungkin terjadi jika Allah menghendakinya. Kita bisa memohon kepada Allah agar Allah tidak menurunkan kepada kita bala atau tidak membiarkan terjadinya satu musibah yang baik maupun yang buruk yang kita tidak akan mampu menanggungnya. Kita bisa memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan lahiriah maupun batiniah untuk menghadapi bala yang Allah turunkan kepada kita atau musibah yang terjadi pada diri kita. Bahkan kita bisa memohon kepada Allah agar Allah tidak menurunkan bala kepada kita atau tidak membiarkan suatu musibah terjadi pada diri kita, yang baik ataupun yang buruk. Namun ada banyak ayat-ayat suci di dalam Al-Qur'anil Karim dan ada banyak hadis-hadis Nabi yang mengisyaratkan kepada kita semua bahwa bala dan musibah adalah keniscayaan, kepastian dalam hidup manusia secara keseluruhan. Artinya, selama kehidupan manusia masih berlangsung di dunia ini, selama itu pula Allah berkehendak bala dan musibah akan selalu dihadapi oleh manusia. Ya, sebagian masyarakat kita memang melakukan sejumlah tradisi di hari Rabu terakhir di bulan Shofar setiap tahunnya. Itu dikenal dengan tradisi Rabu Kasan. Orang Sunda menyebutnya Rebo Kasan. Ya. Tradisi Rabu Wekasan itu agaknya bisa jadi tumbuh, ya, karena adanya sejumlah riwayat di dalam kitab-kitab keagamaan, ya, yang sampai kepada kita, di mana para ulama tasawuf, golongan arifin, itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan 320.000 bala dari Al-Lauhil Mahfuz ke langit dunia di hari Rabu terakhir bulan Shofar setiap tahun. Dengan demikian, hari Rabu terakhir di bulan Shofar itu merupakan hari yang paling berat dalam rentang waktu 1 tahun itu. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat kita meresponnya dengan melakukan sejumlah tradisi, antara lain misalnya melaksanakan
sholat sunnah hajat, lidaf'il bala, untuk menangkal, menolak, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari bala. Kemudian ada yang membaca surah Yasin, ya, ada yang bersedekah dan lain sebagainya. Tergantung apa yang dilakukan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar itu. Jika yang dilakukan itu misalnya melaksanakan sholat Rabu Wekasan, ya, sholat Rabu Kasan, sekian banyak ulama melarangnya. Mengapa? Karena syariat sholat Rabu Wekasan itu tidak ada dalam ajaran Islam, sehingga melakukannya dinilai sama dengan mengada-ngadakan syariat yang tidak diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Namun jika yang dilakukan itu adalah sholat sunnah hajat, dan hajatnya itu adalah memohon kepada Allah agar dijauhkan dari bala, maka itu dibolehkan. Mengapa? Ya karena sholat sunnah hajat itu memang disyariatkan dalam ajaran Islam. Atau bisa juga misalnya melaksanakan sholat sunnah mutlak yang memang bisa dilaksanakan kapanpun kita mau, ya, termasuk tentu saja dapat dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Atau misalnya jika yang dilakukan itu sedekah dengan niat menjadikan sedekah kita itu wasilah doa kita agar Allah mengkabul doa-doa kita, yaitu dijauhkan dari bala, maka itu pun dibolehkan. Mengapa? Karena memang syariat bersedekah itu ada dan dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Jadi sekali lagi, apakah tradisi Rabu Wekasan dapat dibenarkan atau tidak tergantung apa yang kita lakukan di hari Rabu terakhir bulan Safar itu. Pertama, hikmah yang semestinya kita petik ketika Allah menurunkan bala kepada kita. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bala kepada kita, dan bala itu berupa sesuatu yang menyenangkan atau menggembirakan hati kita, janganlah sekali-kali kita merasa tinggi hati, apalagi sampai lupa diri. Bersyukurlah sebanyak-banyaknya kepada Allah dengan cara mendaya gunakan hal baik, hal menggembirakan, hal menyenangkan yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sebaliknya, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita bala berupa sesuatu yang menyusahkan atau menyedihkan hati kita, janganlah sekali-kali kita berprasangka buruk atau menumbuhkan rasa dengki kepada siapapun, apalagi berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bersabar. Bala yang Allah turunkan kepada kita, baik itu berupa sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan hati, atau sesuatu yang menyusahkan dan menyedihkan hati kita, itu semua adalah ujian dari Allah untuk kita. Namanya saja ujian. Malakala kita berhasil melewatinya dengan baik, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaikkan derajat kita semua di sisinya, insya Allah. Kemudian adapun hikmah yang semestinya kita petik
ketika terjadi musibah pada diri kita antara lain adalah manakala terjadi pada diri kita musibah berupa sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyusahkan dan menyedihkan hati kita, maka janganlah pula kita berprasangka buruk dan memelihara dengki kepada siapapun, menyalahkan orang lain, ya, menuduh orang lain menjadi penyebab dari keburukan yang terjadi pada diri kita itu. Apalagi sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah menghendaki terjadinya keburukan pada diri kita. Keburukan yang terjadi pada diri kita itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Meskipun kejadian buruk itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki berlakunya hukum sebab akibat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika terjadi musibah buruk kepada diri kita, maka yang harus kita lakukan adalah banyak-banyaklah bermuhasabah, banyak-banyaklah mengintrospeksi diri, melihat dan menilai apa kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan sampai terjadi hal buruk pada diri kita. Iringkan muhasabah kita itu, introspeksi diri kita itu dengan banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk semua dosa-dosa kita, lalu bertaubatlah, ya, menghentikan segera perbuatan-perbuatan kita yang menjadi sebab terjadinya keburukan itu, lalu berupaya keraslah untuk tak lagi melakukan perbuatan-perbuatan serupa agar tidak terjadi keburukan pada diri kita di kemudian hari. Manakala terjadi pada diri kita musibah berupa suatu kebaikan, ya, atau sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan hati kita, janganlah pula kita menjadi sombong, angkuh, dan lupa diri bahwa seolah-olah hal baik yang terjadi pada diri kita itu adalah hasil usaha kita sendiri. Memang musibah baik itu ada peran kita yang mengikhtiarkannya di situ. Namun ingatlah selalu, Allah lah yang menghendaki berlakunya hukum sebab akibat dalam kehidupan kita, sehingga kebaikan yang kita ikhtiarkan itu lalu kita berhasil mendapatkannya, itu takkan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manakala terjadi hal baik pada diri kita, ya, musibah berupa hal baik, musibah berupa sesuatu yang menyenangkan hati, musibah berupa sesuatu yang menggembirakan hati, bersyukurlah. Bersyukurlah dan bersyukurlah selalu dengan memanfaatkan apa kebaikan yang kita dapatkan itu juga dengan cara yang sesuai dengan tuntunan syariat agama. Satu hal yang perlu kita camkan terkait dengan bala yang Allah turunkan kepada kita dan musibah yang terjadi pada diri kita, yang baik ataupun yang buruk. Diri kita semua dan apa yang ada pada diri kita seluruhnya berasal dari Allah, dan kita semua serta apa yang ada pada diri kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lamu bissawab.